Oke baik, kembali lagi bersama saya dengan Kak Joko. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat peluang lulus tinggi di SNMPTN 2021. Nah, oke, jadi di sini nanti kita akan bahas bagaimana cara atau trik supaya peluang kita lulus di perguruan tinggi negeri itu melalui jalur SNMPTN itu menjadi sangat tinggi ya. Oke, meningkat gitu. Nah, oke, langsung saja ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama, sebelum kita masuk bagaimana cara meningkatkan peluang lulus di perguruan tinggi negeri, perlu kita ketahui bahwa ada indikator penilaian di SNMPTN. Yang pertama adalah kualifikasi siswa ya. Jadi penilaian di SNMPTN itu ada penilaian siswa. Yang pertama, dia bisa dilihat nilai rapor apakah konsisten ya. Apakah konsisten, kemudian bagaimana nilai mata pelajarannya gitu. Jadi kalau dia pengen memilih dokter, ya minimal nilai biologinya itu harus tinggi gitu. Biologinya harus lumayan tinggi, beserta misalkan matematikanya itu harus tinggi ya. Biologi, matematika, kemudian bahasa Inggris nanti sangat mendukung. Nah, oke. Kemudian yang kedua itu adalah prestasi. Jadi kalau misalkan ada nanti prestasi siswa yang mengikuti olimpiade ya, mengikuti olimpiade maupun dia tingkat daerah ya, kemudian provinsi, nasional ya, nasional maupun internasional. Ini sangat dipertimbangkan sekali gitu. Jadi ada nilai tambah dari sini, dari jalur prestasi siswa. Jadi misalkan nilai raport Anda nggak pala tinggi-tinggi, bisa saja nanti dari pendukung nilai Anda itu dari prestasi siswa. Ya, oke. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa indikator penilaian SNMPTN itu yang pertama adalah kualifikasi siswa. Ya, oke. Nah, selanjutnya itu adalah indeks sekolah. Indeks sekolah itu maksudnya apa? Ini bisa berupa indeks prestasi ya. Indeks prestasi atau akreditasi, bisa jenis kelas. Jenis kelasnya nanti apakah akselerasi dia ya, akselerasi ya. Maksudnya apakah kelas itu percepatan atau tidak. Jika percepatan mungkin agak ditunda dulu atau bagaimana gitu. Ya, ada juga beberapa universitas kalau dia kelasnya akselerasi semakin bagus. Nah, gitu dia. Ya. Oke. Kemudian apakah itu kelas internasional gitu. Nah, seandainya kelasnya adalah kelas internasional, itu perlu diperhatikan. Nah, kemudian kurikulumnya apakah sesuai gitu. Walaupun indeks prestasinya misalkan A, kalau misalkan kelasnya adalah kelas internasional dan tidak mengikuti kurikulum secara nasional, maka ya mungkin tidak bisa mendaftar ataupun tidak bisa mengikuti SNMPTN 2021 ini gitu. Kemudian IPK. Kalau IPK adalah indeks prestasi kumulatif. Bagaimana sih prestasi ataupun nilai dari sekolah itu, apakah tinggi atau rendah gitu ya, bagaimana prestasinya. Kemudian nilai SDM sebelumnya, maksudnya nilai SDM ini adalah SBMPTN ya. Nah, ini dipertimbangkan ke universitas ataupun PTN yang bersangkutan. Contohnya sekolah si A tahun 2020 itu dia masuk ke PTN si X. Nah, ya, misalkan jumlahnya 20. Nah, kemudian si A
coba lagi ke PTN si X. Nah, berapa nilai yang lulus? Apakah masih sama atau tidak? Ini sangat dipertimbangkan oleh universitas si X atau perguruan tinggi si X. Kemudian track recordnya. Jika misalkan sekolah si A itu bermasalah dengan PTN si X, maka kemungkinan sekolahnya ini akan di blacklist. Jadi percuma saja kalau kita melamar lagi ke PTN ini. Jadi Anda harus perhatikan gitu. Jika PTN-nya di perguruan tinggi X, sebelumnya ini misalkan alumni kita nih, dia ngambil ke situ, akhirnya lulus. Kemudian pada saat pengumuman ataupun pada saat daftar ulang dia tidak mengikutinya atau meninggalkannya. Jadi ini track record sekolah si A dia akan jatuh gitu, tidak meningkat. Kemudian prestasi sekolah. Nah, prestasi sekolah misalkan prestasi sekolah ini apakah banyak yang juara gitu, juara kemudian mengikuti event. Nah, kalau banyak mengikuti event misalkan, maka mengikuti event di perguruan tinggi X, maka ini sangat diperhitungkan sekali ya. Nah, contohnya sekolah si A sering mengikuti event-event di PTN si X, maka ini sangat diperhitungkan sekali. Kemudian banyak siswa yang lulus di PTN yang bersangkutan. Nah, ini tadi ini sebenarnya berhubungan dengan track record ya. Track record bagaimana sih alumni kita, apakah misalkan alumni sekolah si A ya, sekolah si A apakah banyak yang lulus di perguruan tinggi si X. Maka kalau misalkan track recordnya di sini sudah bagus, maka kita sangat dijamin peluang lulus kita di perguruan tinggi X itu sangat tinggi juga ya. Oke. Nah, itulah tentang indeks sekolah. Kemudian selanjutnya bagaimana sih ya kuota daerah ya. Nah, ini ada sedikit kuota daerah ya. Misalkan ada daerah tertentu yang diistimewakan, misalkan ya diberikan jatah untuk daerah demi pemerataan. Maksudnya demi pemerataan apa? Demi pemerataan ya generasi-generasi yang bisa meningkatkan daerahnya ya, sehingga menciptakan generasi daerah tertentu yang berdaya saing gitu. Jadi ini untuk pemerataan, bahwa dengan memberikan jatah ke daerah tertentu itu nanti pembangunan itu menjadi merata gitu. Pembangunan merata, pendidikan juga merata gitu. Jadi ini dia. Jadi misalkan sebuah universitas ingin suatu daerah tertentu yang tertinggal itu misalkan bisa menerima ya manfaat dari perguruan tinggi negeri itu dengan meluluskan peserta yang berasal dari daerah sendiri. Misalkan daerah CY. Nah, ini misalkan diberikan misalkan jatah misalkan 10 orang. Nah, walaupun misalkan nilainya nanti rendah, itu bisa saja nanti lulus di perguruan tinggi CX. Nah, dengan mengacu kepada alumni juga. Nah, jadi kalau alumni dari daerah CY itu lumayan banyak ke perguruan tinggi CX, maka ini sangat diuntungkan dengan calon-calon yang mau masuk ke perguruan tinggi tersebut. Jadi peluang kalian akan semakin tinggi ya. Oke. Selanjutnya cara maksimalkan tingkat kelulusan di SNMPTN. Nah, cara memaksimalkannya nanti itu dengan cara yang pertama, yang paling utama itu adalah pilih jurusan Anda sesuai minat dan bakat. Nah, ini sangat berpengaruh sekali. Kenapa? Jika nanti misalkan jurusan kalian tidak sesuai dengan minat dan bakat Anda, maka kemungkinan ya kalian akan down setelah mengikuti perkuliahan di
universitas tertentu ya. Oke. Jadi jika minat Anda tidak di situ, mungkin prestasi Anda akan down. Jadi sayang sekali gitu. Nah, jadi di sini kalian harus perhatikan apakah jurusan yang tepat untuk Anda, apakah dapat meningkatkan prestasi Anda nanti di PTN yang Anda pilih gitu. Jadi memilih jurusan itu yang harus tepat menurut Anda ya, dan sesuai minat dan bakat Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah pelajari dan analisis jurusan yang Anda pilih. Nah, mempelajari dan analisis jurusan yang Anda pilih itu bisa juga disesuaikan dengan lihat jurusan di PTN tertentu, bagaimana saingan dan peminatnya di tahun 2020 atau di tahun 2019 atau di tahun 2018. Misalkan 3 tahun ke belakang, Anda bisa periksa bagaimana sih persaingan dan peminat di jurusan tersebut. Kemudian lihat, sekarang orang sangat berlomba-lomba masuk ke IT, teknologi informasi ya. IT dia ilmu teknologi atau ilmu teknologi dan informasi gitu ya. Oke. Nah, jadi Anda harus perhatikan persaingan gitu. Persaingannya seperti apa. Jadi dengan melihat persaingan dan minat, maka Anda bisa mempertimbangkan nilai Anda apakah cocok ke perguruan tersebut, ke PTN tersebut atau tidak. Selanjutnya adalah perhatikan indeks prestasi sekolah. Nah, tetap sama dengan yang tadi, ya tetap perhatikan indeks sekolah Anda atau indeks prestasi. Misalkan akreditasi apa gitu, akreditasi apa, dan apakah pernah lulus alumni kita di universitas yang kita pilih. Kalau tidak, jangan coba-coba gitu, jangan coba-coba. Terus apalagi misalkan akreditasi kita B atau C, tetapi kalau misalkan nilai kita nanti agak tinggi gitu, misalkan rata-rata 90 ke atas ya, 90 ke atas, dan indeks akreditasi sekolah kita adalah A, Anda bisa saja coba. Tetapi perlu diperhatikan dengan melihat track record alumni kita, sesuaikan apakah pernah lulus dengan nilai rata-rata 90 atau tidak gitu. Kalau pernah lulus berarti itu memudahkan kita untuk menganalisis dan memilih ya, menentukan jurusan yang paling cocok. Oke. Nah, ini tadi sesuaikan dengan prestasi sekolah Anda dan apakah track recordnya bagus pada PTN yang Anda pilih. Kalau misalkan sudah di blacklist, percuma saja ya. Nah, jadi kalau sekolah Anda misalkan di blacklist di perguruan tinggi yang Anda pilih, ya percuma saja. Walaupun nilai Anda 100 semua, ya tidak bisa dipilih gitu ya. Bisa dipilih, cuma ya tidak lulus. Jadi untuk apa kan gitu. Nah, jadi ini dia. Kemudian selanjutnya adalah analisis nilai rapor Anda. Jadi bagaimana menganalisis nilai rapor Anda? Nah, tentukan nilai rata-rata rapor Anda. Kemudian apakah tinggi, apakah konsisten, dan mata pelajaran apa yang paling tinggi. Nah, itu dia. Sesuaikan nilai rata-rata Anda, misalkan nilai rata-rata Anda 90. Apakah cocok untuk ITB? Nah, kalau nilai rata-rata Anda 85, bukan 85% ya, misalkan 85, apakah cocok ke UI? Nah, gitu dia. Jadi Anda harus pertimbangkan. Jika dia 80, apakah cocok ke IPB? Nah, jika tidak cocok, maka Anda alihkan ke universitas yang lain, ya, universitas atau PTN yang lain gitu. Nah, jadi Anda harus sesuaikan nilai rapor Anda. Nah, saya sudah dijelaskan di video di samping ini, nanti Anda bisa cek atau di deskripsi Anda lihat
cara menentukan analisis raport yang benar menggunakan Excel ya. Oke, supaya Anda lebih teliti dan lebih matang dalam menentukan jurusan yang Anda pilih nantinya. Anda bisa cek di bawah atau di deskripsi ya, analisis nilai raport. Oke. Nah, jadi demikian penjelasan dari saya. Jadi yang pertama yang harus Anda lakukan adalah lihat persaingan di jurusan Anda. Kemudian lihat persaingan dulu. Kemudian yang kedua, sebelum lihat persaingan, minat Anda dulu. Itu yang paling utama. Nah, setelah minat Anda mau pengen lihat persaingan, kemudian nilai raport Anda seperti apa, kemudian nilai raport, kemudian analisis, dan sesuaikan dengan jurusan yang Anda pilih. Jadi sesuaikan dengan jurusan yang Anda pilih. Nah, karena dengan mengetahui nilai raport misalkan 80, nah tentunya kalau ke ITB ini ya peluangnya sangat kecil. Jadi kita misalkan pilih yang bisa menerima 80, misalkan kita buat Universitas CX, maka setelah nilai rata-ratanya kita peroleh, maka masuk analisis, kemudian sesuaikan dengan jurusan yang kita pilih gitu. Mata pelajaran apa yang paling mencolok, yang paling tinggi gitu. Jadi kita sesuaikan ke jurusannya. Nah itu dia. Oke, nanti Anda bisa lihat video di deskripsi ya, atau linknya sudah saya cantumkan di deskripsi. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga Anda lulus dan tetap berdoa. Apapun yang Anda lakukan, jangan pernah lupa berdoa. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.